Suking, selamat ulang tahun pernikahan. Semoga kamu bahagia selamanya. Shuking, selamat ulang tahun pernikahan ketiga. Malam ini kamu mau ngapain sama Pak Ji? Semua orang di sekitarku ingat, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Hanya dia, suamiku, Ji Yanli. Tidak, mungkin dia ingat, dia hanya tidak peduli. Apakah kamu sudah mengirim laporan kerja hari ini ke emailku? Semua orang bilang, Ji Yanli memang dingin sejak lahir. Kupikir 3 tahun ini, berada di sisinya bisa menghangatkannya. Tapi di hatinya, aku tidak punya tempat sama sekali. 3 tahun. Aku lelah. Sudah waktunya menyerah pada hubungan ini. Di mana Ji Yanli? Nyonya, Tuan Ji pergi ke toko perhiasan hari ini. Dia membeli kalung berlian. Dia sudah pulang sekarang. Kalung berlian. Jadi, dia ternyata ingat. Aku salah paham padanya. Dia hanya tidak pandai mengekspresikan diri. Mungkin, aku masih bisa, untuk pernikahan kita, mencoba sekali lagi. Paman Zhou. Nyalakan mobilnya. Ayo pulang. Cepat. Baik. Bersulang. Mari kita ucapkan selamat pada Xiao Wu karena memenangkan penghargaan bulu emas dalam kompetisi teknologi ini. Ayo, mari bersulang untuk Xiaowu sekali lagi. Selamat. Terima kasih. Suwu. Shuking. Operasi ini, Shuwu melakukan kesalahan operasional, menyebabkan kerugian bagi ribuan klien. Dia menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi, bisakah kamu mengambil alih kesalahan untuknya? Baik. Aku akan menyerahkan diri. Semua konsekuensinya akan aku tanggung. Bagus. Hanya 3 tahun. Setelah kamu keluar, aku pasti akan menikahimu. Setelah aku keluar dari penjara, dia benar-benar menikahiku seperti yang dijanjikan. Namun dalam 3 tahun ini, dia tidak pernah benar-benar melihatku. Yanli, bukankah kamu bilang, kamu menyiapkan hadiah untukku? Apa itu? Buka dan lihat. Cantik sekali. Terima kasih, Yanli. Biarkan aku memasangkannya untukmu. Sudah. Bagaimana? Kamu suka? Aku suka. Aku sangat suka. Wah, manis sekali. Iya. Oh, benar, Yanli. Merayakan di rumah seperti ini, Shuking tidak akan marah. Jangan khawatir tentang dia. Dia dan kami hanya menikah karena sebuah janji. Jadi bukan karena dia tidak setia padaku. Hanya saja hatinya tidak pernah bersamaku. Yanli, minggu depan adalah ulang tahunku. Aku sudah memesan restoran. Bisakah kamu? Berapa umurmu? Berhenti menggangguku dengan hal seperti ini. Yang paling aku benci adalah pemberian hadiah yang palsu dan kekanak-kanakan. Lin Shuking, kamu terlihat sangat bingung dan sedih. Apa kamu mencoba merusak suasana hati semua orang? Shuking, apa kamu baik-baik saja? Yanli, dia begitu sejak SMA. Berbicara begitu dingin. Dia menyakiti perasaanmu. Tapi, jangan marah padanya. Aku akan memarahinya. Mbak Zhang, cepat, ambilkan Shuking handuk bersih dan selimut. Pastikan dia tidak masuk angin. Tidak perlu. Nyonya, Nona Shu bermaksud baik. Kamu basah kuyup. Kamu harus ganti baju. Aku bilang, tidak perlu.
Yanli, apakah kamu ingat? Hari apa hari ini? Tentu aku ingat. Jadi, kau tahu. Tentu saja aku ingat. Hari ini adalah hari Xiao Wu memenangkan penghargaan bulu emas. Kami baru saja merayakan. Kamu datang di waktu yang tepat. Diam saja di samping. Jangan merusak suasana. Meskipun kamu adalah Nyonya Ji, tapi hari ini, bintang di rumah ini adalah Suwu. Nyonya Ji mungkin tidak mengerti apa arti penghargaan ini. Pernikahan yang didapat dengan 3 tahun di penjara, kamu benar-benar mengira kamu Nyonya Ji, kan? Tepat. Shuking, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Maaf, Yanli, dia hanya tidak tega melihatku menderita, itulah kenapa dia menyuruhmu menggantikanku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Tolong jangan marah padanya. Hei Shuqing, kamu membawa kue. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan? Dari mengejarnya dengan putus asa, hingga mengambil kesalahan dan menjalani 3 tahun penjara untuknya. Hingga setelah keluar dari penjara, dia menepati janjinya dan menikah. 6 tahun penuh. Kebaikannya tidak pernah diberikan padamu. Lin Shuqing, mereka benar, kamu bukan bintang di rumah ini. Muen. Muen lagi apa di sini? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kok bisa jadi begini? Ayo. Xiaoqing, aku mencarimu. Tahu nggak? Sistem algoritma yang kamu bantu aku bangun, masih arsitektur inti grup kita. Semua orang di industri tahu kamu pemenang penghargaan bulu emas. Tapi setelah itu, kamu benar-benar menghilang. Senang kamu bebas. Karena aku sudah janji, aku pasti akan menepati. Kita bertunangan dulu. Aku tidak ingin kamu muncul di publik lagi. Mulai sekarang, kamu akan bekerja sebagai sekretaris di perusahaan Ji. Tetaplah low profile. Xiaoqing, jangan menyerah seluruh langit demi atap yang bocor. Kamu benar. Aku seharusnya tidak tinggal di bawah atap bocor itu lagi. Xiaoqing, ini kontakku. Kalau kamu butuh sesuatu, datang saja padaku. Terima kasih.
Kalian berdua benar-benar cocok. Jadi, kamu suka? Ya, Nani Zhang, Nyonya, ada yang dibutuhkan? tolong berikan ini pada Jianli. Kemarin, Tuan mungkin hanya ingin membalas budi pada Nona Shu yang menyelamatkannya. Beri dia waktu lebih. Antara suami istri, tidak ada dendam semalam. Aku sudah memberi kesempatan terakhir. Tapi hatinya hanya untuk kekasihnya, Su. Mana ada tempat untukku? Asisten Wang, ini surat pengunduran diriku. Tolong diproses. Bu, Anda mengundurkan diri, bukankah Anda mengambil pekerjaan ini hanya untuk dekat dengan Tuan Ji sekarang? Tidak lagi. Lagi pula, aku tak pernah ada di matanya, bukan? Bu, kemampuan kerja Anda sungguh luar biasa. Pergi seperti ini, sayang sekali. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini, tapi keputusan saya sudah bulat. Identitasnya jangan diberitahu kepada siapapun. Urusannya tidak perlu dilaporkan padaku. Ikuti peraturan perusahaan. Tuan Ji berkata, mengenai urusan Nyonya, ikuti peraturan perusahaan. Lalu, tentang pengunduran diri Nyonya, Tuan Ji harus tahu. Lin Shuqing, ambilkan segelas air. Tuan, Nyonya tidak di rumah. Apa yang dia lakukan sekarang? Di mana dia? Nyonya berkemas pagi ini. Dia sudah pergi. Pergi? Dia sudah pergi? Pak, tadi malam kamu membawa Nona Shu pulang. Nyonya mungkin marah. Main petak umpet dengan saya? Lin Shuqing, kamu sendiri yang meminta ini. Jangan harap aku memaafkanmu. Muen, sedang apa kamu di sini? Ku dengar kamu berencana mundur. Apa kamu tertarik bergabung dengan perusahaanku? Kami sedang membangun tim teknis inti. Kami butuh orang sepertimu, juara Golden Feather Award. Jika kamu mau, aku akan menunggumu. Jangan main permainan susah didapat denganku. Nenek ingin kita pulang untuk makan malam. Malam ini jam 6. Kalau telat, jangan repot-repot datang. Selama bertahun-tahun di keluarga Ji, hanya nenek yang baik padaku. Meskipun aku bercerai dengan Jianli, setidaknya aku harus mengucapkan selamat tinggal yang pantas pada nenek. Shuqing, beritahu aku saat kamu sudah memutuskan. Terima kasih, Muen. King kembali. Duduk dan makanlah. Kamu sudah lama keluar, akhirnya memutuskan untuk kembali. Waktu yang tepat. Bazang tidak bisa mengurusnya sendiri. Pergi bantu di dapur dan tambahkan beberapa lauk. Bu, aku capek hari ini. Aku tidak mau masak. Dia dulu mencoba segala cara untuk menyenangkan ibu. Hari ini, dia benar-benar menolak. Capek? Kamu duduk di kantor? Capek apanya? Karena kamu begitu lemah, kenapa tidak berhenti saja, tinggal di rumah saja? Hindari repotnya keluar dan mempermalukan kami. Aku sudah mundur.
Aku sudah berhenti kerja. Apa? King King, jangan bicara begitu saat marah. Duduk dan makan. Semuanya, duduk. Ayo duduk. Itu benar-benar aneh. Lin Shuqing selalu bersikeras, duduk di sebelah Yan Li. Hari ini dia tidak ribut sama sekali. Sebelumnya, untuk membuat kalian semua menerimaku, aku lakukan segalanya untuk menyenangkan semua orang. Mulai sekarang, aku tidak akan lakukan itu lagi. Lin Shuqing, mana cincin kawinmu? Aku sudah selesai makan. Ada urusan, jadi aku pergi dulu. Buat siapa pura-puranya, kamu memang tidak mau pakai biasanya, bahkan tidak bisa mengakuinya. Tidak sebaik Xu Wu. Bu, ayo kita makan saja. Kenapa bawa-bawa Xu Wu? Jian Li, Xu Wu adalah titik lemahmu. Kamu tidak tahan bercanda sedikit pun tanpa marah. Sebagai istrimu, apa artiku bagimu? Dia akhir-akhir ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Asisten Wang, aku di sini untuk serah terima terakhir. Lihat, itu Nyonya Ji, kan? Cantik sekali. Katanya dia jenius algoritma di dunia teknologi. Pantas saja Tuan Ji tidak pernah punya skandal. Jadi Nyonya Ji sehebat itu. Tiga tahun pernikahan rahasia. Aku telah menjadi istrimu dan sekretarismu. Tidak ada yang tahu aku adalah Nyonya Ji. Tapi sekarang, kamu membawa Xu Wu ke perusahaan. Suruh sekretaris bawakan aku kopi. Sekretaris Lin Nona Shu minta kamu bawakan kopi. Lupakan saja. Bagaimanapun ini hari terakhirku. Aku akan menjadikannya. Satu cangkir kopi terakhir untuknya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Shuqing. Shuqing, kamu tidak perlu terlalu curiga. Di kantor, bertingkah cemburu, bukankah itu sedikit berlebihan? Kamu memeluk suamiku, dan kamu bilang aku berlebihan? Kamu benar-benar. Kopinya. Shuqing, meskipun kamu tidak suka padaku, kamu tidak perlu sengaja membakarku. Lin Shuqing, kamu gila? Kalau kamu mau membuat keributan karena cemburu, tahu posisimu, apa kamu pantas? Kalau dulu, aku mungkin akan melakukan apapun yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kalau ada lain kali. Keluar dari perusahaan ini. Tidak akan ada lain kali. Hari ini memang hari terakhirku. Aku bahkan harus berterima kasih padamu karena mengizinkanku pulang lebih awal. Jian Li, mulai sekarang, tidak akan pernah melihatmu lagi. Yan Li, minumlah air. Dia biasanya memberiku air. Ada apa dengan dia akhir-akhir ini? Dia bersikap aneh. Lin Shuqing. Setiap kali aku kembali, bukankah dia selalu muncul segera?
Kenapa dia berlambat-lambat hari ini? Bapak kembali. Ada yang bisa saya lakukan untuk Bapak? Di mana Nyonya? Dia tidak dengar aku panggil? Nyonya? Pak, Nyonya sama sekali belum pulang. Belum pulang? Maksudnya? Saya sudah bilang waktu itu. Waktu itu, Nona Shu, setelah merayakan di sini, dia pergi pagi-pagi, keesokan harinya. Sejak itu, dia tidak pernah kembali sama sekali. Pak, Bapak benar-benar menyakiti perasaan Nyonya waktu itu. Melihatnya, membuat hatiku hancur. Sifat Bapak terlalu dingin. Nyonya adalah orang yang sangat baik. Bapak telah menghancurkan hatinya. Saya khawatir sulit untuk diperbaiki. Konyol. Pikir ini akan mendapatkan perhatianku? Pak, ini adalah dokumen yang ditinggalkan Nyonya. Bapak belum membacanya. Protokol algoritma. Dia tidak mengerti semua ini. Apakah karena Shu Wu disebut jenius algoritma oleh media? Jadi, dia menggunakan ini untuk membangkitkan kecemburuan. Sungguh konyol. Jangan khawatirkan dia. Dia yatim piatu. Kemana lagi dia bisa pergi setelah meninggalkan keluarga Ji? Mungkin dalam beberapa hari, dia akan kembali dengan ekor di antara kakinya. Apakah saya mencampur adukan sesuatu saat itu? Xiaowu? Makan malam. Oke, tunggu aku. Pak, dokumen. Mungkin dokumennya tertukar. Saya sudah membaca dokumennya. Bukan masalah besar, jangan diungkit lagi. Hei, Pak. Ini dokumen yang Ibu berikan kepada Tuan. Tanda tangan. Tuan Ji, kopi Anda. Rasanya tidak enak. Bawa kembali dan buat ulang. Baik, Pak. Ini adalah yang baru pertama kali sekretaris melakukannya. Dia belum terampil. Saya akan menyuruhnya mengulang segera. Di mana Lin Shuking? Biarkan dia yang melakukannya. Tuan Ji, Ibu, sudah mengundurkan diri. Apa Anda tidak tahu? Apa? Mengundurkan diri? Proses pengunduran diri Ibu Ji telah selesai. Dia pergi minggu lalu. Saya sudah mengundurkan diri. Apa? Bagaimana dia bisa benar-benar mengundurkan diri? Apakah dia hanya menggertak? Ini salahku karena terlalu memanjakannya. Sekarang dia mengamuk. Pertama kabur dari rumah, dan sekarang mengancamku dengan pengunduran diri. Bapak Ji, sebenarnya, Ibu Ji. Jangan khawatir tentang dia mantan narapidana. Tanpa perlindungan keluarga Ji, perusahaan mana yang mau mempekerjakannya? Selain itu, dia berusaha keras untuk tetap di sisiku. Tidak akan lama sebelum dia kembali sendiri. Ya, Bapak Ji. Ibu Ji datang ke perusahaan untuk lebih dekat dengan Anda. Usahanya untuk Anda selama ini kami semua telah melihat dengan jelas. Orang seperti itu tidak akan pernah pergi begitu mudah. Oh, omong-omong, Pak, Nona Shu Wu mengirim pesan mengingatkan Anda jangan lupa untuk menghadiri pesta keluarga Liang. Silakan. Shuking, menghadiri pesta keluarga Liang tidak bisa dianggap enteng. Kamu sangat cantik. Kamu perlu memilih satu set perhiasan yang menarik perhatian. Shansan, tidak perlu repot-repot. Sederhana dan elegan sudah cukup. Cih, yang murah lagi muncul. Ayo kita lihat ke sana. Hei. Mbak, kamu boleh lihat, tapi jangan sentuh. Kalung kami, tapi ini batu mentah Afrika, potongan khusus, unik. Senilai 40 juta. Ini bukan untuk orang sepertimu, siapapun yang murahan, yang bisa menyentuhnya. Di sana, di tempat kami, mungkin ada beberapa barang yang lebih sesuai dengan anggaranmu.
Perlu saya antar untuk melihat? Di sana, mungkin ada beberapa model ketinggalan zaman. Hei, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu meremehkan orang, ya? Shanshan, lupakan. Bekerja di Liang tergantung kemampuan, bukan pada penampilan atau kalung mahal. Tidak perlu bertengkar tentang ini. Ayo pergi. Murahan. Bersulang. Bersulang. Sejak kapan Liang punya wanita secantik ini? Ten Ji benar-benar datang ke pesta Liang? Dia tidak pernah datang ke acara-acara ini, kan? Lihat, kalung yang dipakai Nona Su itu. Saya pernah melihatnya. Saya dengar, seorang tokoh besar melelang batu mentah Afrika dan memesannya khusus, senilai 40 juta. 40 juta. Jadi, kalung berlian itu, dari Jianli, disiapkan untuknya. Juga, dia selalu memberinya yang terbaik. Lihat kalung di leher orang itu. Sangat norak. Mungkin dari kios pinggir jalan, kan? Tepat sekali. Ibu Ji, macam apa kamu ini? Bahkan perhiasan untuk pesta, kamu beli di tempat juga. Di keluarga Ji, Jianli tidak pernah mengizinkanku menghadiri pesta. Setiap kali Lin Shuking melihatku sebelumnya, dia bersikeras untuk tetap di sisiku. Tapi kali ini dia benar-benar mengabaikanku. Yanli, Shuking, kenapa kamu juga di sini? Dia sudah meninggalkan grup Ji. Dia mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari pekerjaan. Shuking, dia sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan grup Ji? Mungkin sedang pura-pura susah, mencoba mengambil kesempatan ini untuk memenangkanmu kembali. Tapi dia berpakaian sangat lusuh. Mungkin kamu harus memberinya satu kesempatan lagi. Terakhir kali dia membakarku, itu tidak sengaja. Yang terjadi terakhir kali adalah kesalahannya. Kecuali dia meminta maaf kepadamu, jika tidak, aku tidak akan memaafkannya. Itu Tuan Liang. Tuan Liang ternyata datang ke pesta. Acara apa ini? Aku tidak menyangka, Tuan Ji dan Tuan Liang, keduanya muncul bersamaan. Tuan Liang, dia pasti kesini untukku. Aku adalah yang dipekerjakan khusus grup Liang sebagai instruktur matematika. Aku akan ke grup Liang besok. Aku tidak menyangka Tuan Liang datang mencariku secara pribadi. Tuan Liang, kamu di sini. Aku Su. Lin Shuqing, kalung ini dipilih khusus untukmu. Hanya kamu yang bisa menandingi kecemerlangannya. Ya ampun, ini adalah berlian koleksi kerajaan Eropa, senilai ratusan juta. Yang penting adalah, itu tak ternilai. Tuan Liang baru saja, tanpa berkedip, memberikannya padanya. Siapa dia? Muen, ini terlalu mahal. Saya bergabung dengan grup Liang. Bukan untuk kontes kecantikan. Tidak perlu membeli kalung hanya untuk pamer padaku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Yanli, Shuking, apa hubunganmu dengan Tuan Liang? Sikap yang begitu intim tampaknya tidak pantas. Dia hanya pernah bekerja sebagai sekretaris. Kenapa Liang Muen memperlakukannya secara berbeda? Shuking, dia benar-benar akan melakukan apa saja untukmu. Shuking, besok Departemen Teknis, kita akan ada kolega eksternal datang untuk pelatihan.
Namanya Suwu. Namanya Suwu. Nilainya sangat bagus. Dia datang malam ini ke pesta juga. Kamu mau bertemu dengannya? Su? Kamu kenal dia? Ya, aku kenal. Yang kamu sebutkan, jenius algoritma, adalah cinta pertama Ji Yanli. Dan dia adalah yang menghancurkan pernikahan kita. Dia? Muen. Aku tahu ini penyalahgunaan kekuasaan. Tapi aku tidak ingin dia ada hubungan apapun denganku atau grup Liang sama sekali. Aku akan menjadi bagian dari grup Liang instruktur matematika untuk pelatihan. Aku akan menyapanya dulu. Bisakah kamu? Pak Liang, kamu di sini juga. Saya Shu, mohon bantuannya. Kamu sudah meninggalkan grup Ji dengan aib. Aku tidak pernah mengira kamu mendapat pekerjaan dengan Pak Liang. Tapi kamu, seorang sekretaris, apa yang membuatmu layak masuk grup Liang? Su Qing, kamu di sini juga. Apakah kamu di sini untuk mencari pekerjaan? Apakah kamu ingin aku membantumu memperkenalkan? Karena grup Liang juga memilihnya. Aku tidak bisa bekerja dengannya. Tunggu. Su Qing. Nona Shu. Pelatihan besok dibatalkan. Apa? Pak Liang, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat? Su Qing, apa kau bicara di belakangku tentang aku pada Pak Liang? Nona Su. Apapun yang dilakukan Su Qing, aku akan mendukungnya. Jadi, sungguh ada seseorang yang akan memilihku tanpa ragu. Liang Muen. Apa hakmu untuk membelanya? Pak Liang, pilihanmu mungkin salah, bukan? Apa kau tidak tahu dia pernah di penjara? Apa? Pernah di penjara? Masa sih? Dia kelihatan begitu terhormat. Pantas saja ada yang bilang dia berpakaian lusuh. Jadi dia punya catatan kriminal. Bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya terekspos di depan umum. Maka dia akan tahu, tanpa perlindunganku, dunia luar itu kejam. Kau begitu menghargainya. Jangan sampai tertipu olehnya. Nona Su. Tentang masa lalu Su Qing, aku rasa semuanya bisa dimengerti. Kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Munafik. Seberapa banyak dia tahu tentang dia? Pak Liang, kau sangat bermurah hati. Apa kau tidak takut? Dia akan merusak reputasi keluarga Liang? Saat keluarga Liang merekrut, kami menghargai kemampuan dan karakter. Namun, kami tidak akan pernah mempekerjakan seseorang yang ikut campur urusan pernikahan orang lain atau menghancurkan keluarga. Kau. HMPH. Muen, terima kasih. Kau tidak menyalahkanku. Karena membuatmu kehilangan seorang jenius algoritma? Shu Wu memang jenius. Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Proyek yang kau buat saat kuliah, untuk iseng masih tetap tak tertandingi di industri ini. Su Qing, jangan ragukan dirimu, kau selalu luar biasa. Jadi, ada seseorang yang begitu teguh memilihku. Maka aku akan memenuhi harapan dan membawa keluarga Liang ke puncak baru. Bagaimana bisa? Seorang wanita yang pernah dipenjara bisa membuat baik Yanli maupun Tuan Liang memandangnya berbeda. Aku tidak bisa menerimanya. Ada apa? Dadaku sakit sekali. Xiao Wu? Kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Mungkin. Ini kambuh dari efek samping dari menyelamatkanmu dari tenggelam. Kakak Su Qing. Dia mendorong Tuan Liang untuk menolak saya masuk ke Liang Group. Aku sangat marah hingga
Jadi, Lin Shuqing masih menyimpan dendam terhadap Xiao Wu. Yanli, aku tidak akan sampai ke rumah sakit, bukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Semoga ini membuatnya mengerti konsekuensi dari bersikap sembrono. Shu Qing. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Muen. Aku akan segera bercerai. Siapapun yang dia inginkan, aku tidak peduli lagi. Ibu, Lin Shuqing, Yanli sakit. Demam tinggi, tidak turun-turun. Bagaimana kau merawatnya? Pulang sekarang? lupakan. Kita belum bercerai. Aku akan pulang saja, dan menyelesaikan semuanya dengannya. Lin Shuqing, akhirnya kamu pulang. Lihat jam berapa sekarang. Yanli masih sakit. Kamu tidak di rumah, merawatnya dengan baik. Kamu pergi kemana saja? Kamu benar-benar pembawa sial. Bu, ada urusan, sudah selesai. Urusan? Urusan apa yang bisa kamu miliki? Seorang pemalas yang hidup dari keluarga Ji, menganggur dan tidak berguna, makan dan minum sepanjang hari. Suamimu sendiri sakit, dan kamu bahkan tidak tahu, kamu tidak di rumah untuk merawatnya. Apa gunanya kamu? Lebih baik aku punya anjing, setidaknya dia tahu menjaga rumah. Ada dokter di sini. Apakah aku di sini atau tidak? Tidak terlalu penting. Omong kosong apa itu? Pergi cepat ke dapur. Buatkan bubur untuk Yanli dan beberapa lauk. Dia akan membutuhkannya. Aku tidak mau. Mbak Zhang, tolong siapkan makanan untuk Tuan. Baik, Nyonya. Lin Shuqing, kamu gila? Berani menyuruh pembantu melakukannya? Aku menyuruhmu melakukannya. Kau dengar aku? Aku bilang, aku tidak mau. Jika kamu pikir pekerjaan pembantu tidak cukup baik, kamu bisa melakukannya sendiri. Baik, baik. Tunggu saja, Lin Shuqing. Kamu pikir kamu hebat sekarang? Baiklah. Jadi kamu tidak mau memasak? Ambil pakaian kotor Yanli, dan sortirlah. Cuci yang perlu dicuci. Setidaknya kamu bisa melakukan itu, kan? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa berguna untuk itu. Tante, kakak Yanli sudah bangun. Tante Yanli sudah bangun. Shuqing, kamu akhirnya kembali. Yanli sakit, dan kamu tidak ada di sini untuk merawatnya. Baginya, kamu benar-benar tidak peduli. Bahkan jika aku dalam kondisi kesehatan yang buruk, aku masih tahu bahwa merawat Yanli lebih penting. Jadi, saat aku pergi, tempat ini sudah menjadi rumah orang lain. Aku sangat bodoh. Lin Shuqing, sikap macam apa itu? Apa kamu tidak lihat Xiao Wu berbicara denganmu? Yanli masih sakit. Bagaimana caramu menjadi seorang istri? Kamu. Setelah kamu pergi, jangan pernah kembali padaku. Shu Qing, dulu, saat aku sakit, kamu selalu yang pertama muncul di sisiku. Memasak untukku, dan merawatku minum obat. Berapa lama lagi kamu terus merajuk? Yanli, kamu sudah bangun.
Kemari, minum ini. Kemari. Tidak perlu, aku sendiri yang melakukannya. Yanli, kamu sangat lemah sekarang. Jangan keras kepala. Aku bilang, aku sendiri yang melakukannya. Dia benar-benar, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata perhatian, sebelum dia pergi. Halo, Hei, Yanli. Coba tebak kemana istrimu pergi? sepertinya Lin Shuking sudah kembali ke perusahaan. Dia bergabung dengan perusahaan, tapi bukan di perusahaan J. Dia bergabung dengan perusahaan Liang. Apa katamu? Aku juga tidak percaya. Dia sangat mencintaimu sampai mati. Dia benar-benar meninggalkanmu. Seorang teman di perusahaan Liang baru saja memberitahuku di perusahaan Liang, mereka melihat mantan sekretarismu, Lin Shuking. Dia pernah di penjara, seorang sekretaris tanpa pengalaman. Apa yang bisa dia lakukan di perusahaan Liang? Mungkin dia akan segera kembali. Benar. Perusahaan teknologi seperti Liang, bagaimana mungkin mereka menyambut seseorang yang masuk lewat jalur belakang dengan tangan terbuka? Orang-orang di perusahaan Liang pasti meremehkannya. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan diusir kembali. Lin Shuqing, beraninya kamu pergi ke perusahaan Liang? Tidak, ini tidak mungkin. Dia jelas sangat mencintaiku. Dia hanya merajuk. Dia akan kembali kalau sudah tenang. Benar? Suking, perbaikan yang kamu lakukan kemarin sangat luar biasa. Tim kami ingin mentraktirmu makan. Kalian terlalu baik. Kita akan bekerja sama mulai sekarang. Baiklah, kami ada urusan, jadi kami pergi dulu. Lin Shuqing, aku datang mencarimu, untuk memberimu jalan keluar. Kamu bersikap sangat keras pada Suwu waktu itu. Kamu tinggal di perusahaan Liang hanya untuk membuatku kesal? Karena kamu tidak punya bakat di bidang algoritma, jangan tinggal di perusahaan Liang, dan mempermalukanku. Staf teknologi di perusahaan Liang, semuanya doktor dan master. Aku tidak pernah menyangka, kamu bisa akrab dengan mereka. Kapan kamu belajar semua ini, Lin Shuqing? Ayo bicara. Shuqing, ayo bicara. Menurutku, antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa kamu bergosip di depan Liang Muen? Merebut posisi Shuwu di perusahaan Liang? Jadi Tuan Ji datang. Untuk menuduhku? Apa? Cahaya putihmu datang menangis kepadamu? Jawab pertanyaanku. Apakah kamu membuat Liang Muen menolaknya? Tuan Liang punya pertimbangannya sendiri. Mungkin dia pikir seseorang yang butuh kambing hitam untuk lolos tidak memenuhi standar penerimaan Liang. Kemampuan Shuwu jelas terlihat. Bahkan jika dia tidak bisa ke Liang, perusahaan Ji selalu terbuka untuknya. Ada banyak tempat untuknya menunjukkan bakat. Jika begitu, kenapa Tuan Ji repot-repot datang dan menanyai aku? Pergi saja hibur suhumu, dan semuanya akan baik-baik saja. Dia sepertinya benar-benar tidak membutuhkanku lagi. Aku datang untuk memperingatkanmu. Jangan pikir dengan mendapatkan Liang Muen di pihakmu, kamu punya pendukung. Jiangli, apakah kamu datang kepadaku hanya untuk mengatakan itu? Tidak, tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Nenek mendengar beberapa rumor, dia mulai curiga. Aku memesan restoran malam ini. Meskipun hanya akting, kamu harus ikut bermain denganku. Nenek tidak sehat. Seharusnya tidak membuatnya khawatir. Sekalian ambil kesempatan ini untuk mengatakan yang sebenarnya padanya.
Jianli. Ya. Akhirnya, dia siap menundukkan kepalanya. Kurasa, setelah meninggalkan keluarga Ji, berapa lama dia bisa bertahan? Nanti, kita akan pergi ke restoran yang diinvestasikan oleh keluarga Ji. Itu di pinggiran kota, tapi suasananya bagus. Selama para pelayan melihat kita makan malam bersama, dia akan merasa nyaman dengan sendirinya. Bukan itu yang ingin aku bicarakan. Ada apa, Xiao? Yanli, bisa kamu jemput aku? Ada begitu banyak orang di sini. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Ini mengerikan. Kirimi aku lokasimu. Dia tepat di pintu masuk, dikelilingi hotel-hotel. Orang datang dan pergi, dia seharusnya baik-baik saja, tinggal sendiri sebentar. Tapi kondisi Xiao kambuh, dan tidak ada yang bersamanya. Dia sangat lemah, dan itu karena aku. Suking sangat baik, dia akan mengerti. Keluar dulu, aku masih ada urusan, aku akan segera kembali untukmu. Keluar. Jianli. Aku tahu kau tak pernah mencintaiku. Tapi karena kita sudah sampai pada perceraian ini, kenapa kau masih enggan melepaskanku? Bahkan sedikit martabat terakhir, tak mau kau berikan padaku. Lukanya sangat dalam, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang, di luar hujan deras sekali, dan Jianli malah meninggalkanmu sendirian di sini. Biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Jadi, kau meninggalkanku. Karena kau pergi mencari Shuwu. Ji Yanli, Presiden Grup Ji, muncul dan mengantar Suwu ke rumah sakit larut malam. Mereka berdua dekat dan mesra. Sepertinya ada acara bahagia di depan mata. Jadi, bukan karena kamu sengaja meninggalkanku, tapi kamu buru-buru mencari Shuwu. Ji Yanli, kamu sebenarnya mengabaikan keselamatanku dan meninggalkanku di tengah hujan. Jika aku bisa, aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Lukanya tidak terlalu dalam, cukup bersihkan dan balut. Jangan sampai basah akhir-akhir ini. Ganti perban secara teratur. Hindari infeksi. Istirahat yang cukup. Jangan terlalu membebani kakimu. Terima kasih. Sama-sama. Hei, apakah dia pacarmu? Melihat betapa cemasnya dia. Dia berharap lukanya ada pada dirinya sendiri. Kamu salah paham, kami bukan pacar. Kami sahabat. Muen. Terima kasih, maaf merepotkan. Oh, maaf. Teman atau bukan? Datang larut malam di tengah hujan deras ini untuk mengantarmu ke sini, itu teman sejati. Muen, maaf merepotkanmu lagi malam ini, terima kasih.
Terima kasih, Muen. Tapi, bagaimana kamu kebetulan lewat di sana? Sebenarnya, itu bukan kebetulan. Awalnya aku berencana memberikan ini padamu. Tapi aku tidak bisa menghubungimu. Aku dengar dari rekan kerja bahwa kamu naik mobil Jianli. Jadi aku mengikutimu. Aku tidak menyangka. Buka dan lihat. Ini. Konferensi algoritma internasional teratas dan konferensi aplikasi di industri, mereka mengundang kita. Mereka berharap keluarga Liang mengirim perwakilan untuk menghadiri konferensi pidato utama. Aku pikir, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Aku? Mewakili keluarga Liang di konferensi. Muen, ini terlalu penting. Aku baru bergabung dengan perusahaan Liang. Shuqing. Dengan kemampuanmu, kamu lebih dari cukup mampu. Kau ingat waktu kuliah dulu, sistem inti yang kau buat untukku? Konsep dasarnya masih lebih maju dari zamannya. Panggung ini sudah seharusnya menjadi milikmu. 6 tahun lalu, demi cinta, aku melepaskan kehormatan dan karier. Kali ini, aku pasti akan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Konferensi ini sebenarnya memiliki begitu banyak tokoh industri papan atas. Jangan gugup, Shuqing. Meskipun proyek presentasi ini hanya memakan waktu 2 hari, telah menerima pujian bulat di perusahaan. Setelah bertahun-tahun, level profesionalmu meningkat lagi. Ya, Shuqing. Ide kamu itu sangat memukau. Dan gaya pemecahan masalahmu terutama mirip dengan terutama mirip dengan master top di industri itu, Qi. Hei, Ten, Liang, grup kita, arsitektur inti, bukankah dulu dibangun oleh Qi sendirian? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Ya, pernah. Memang sangat mengesankan. Yanli. Lihat, TN, Liang dan Shuqing. Sangat dekat. Kapan dia menjadi begitu mempesona? Apakah sebelumnya, di sisiku, dia selalu menyembunyikan kecerdasannya? Yanli, mungkinkah dia sengaja mencoba membuatmu kesal, dan itulah mengapa dia mendekati TNN, Liang. Kamu terlalu berpikir, mereka hanya rekan kerja biasa. Shuqing, untuk membuatku kesal, pergi bekerja di Liang Group untuk memaksaku memaafkannya. Selain aku, dia tidak akan punya perasaan pada pria lain manapun. Tapi, saya dengar bahwa proyek Shuqing ditangani langsung oleh Pak Liang. Pak Liang selalu tegas pada orang lain, tapi dia perhatian khusus padanya. Yanli. Shuqing, apa dia melakukan ini hanya untuk menyakitimu? Lagi pula, dia pernah melakukannya sebelumnya. Xiaowu, sejak kapan kamu mulai peduli soal beginian? Aku khawatir padamu. Kamu akhir-akhir ini banyak terganggu karena masalah Shuqing. Kamu akhirnya masuk ke Liang Group, tapi kamu cuma kerjaan sampingan. Sebaiknya kamu kembali ke Ji Group dan jadi sekretarisku. Di mana aku bekerja bukan urusanmu. Sebaiknya kamu urusi syugumu yang berharga itu. Muen, kompetisinya sebentar lagi dimulai. Ayo kita bersiap. Yanli, menurutmu apa hubungannya antara Shuqing dan Pak Liang? Shuqing jelas tidak tahu apa-apa tentang algoritma. Tapi Pak Liang tetap membiarkannya pidato di panggung. Dia benar-benar tidak ragu sama sekali, dan pergi begitu saja dengan Liang Muen. Apa dia sungguh tidak kembali ke Ji Group? Tidak. Dia pasti sengaja melakukan ini. Dia tidak punya kemampuan sebanyak itu. Itu hanya Liang Muen membantunya, hanya formalitas. Hei, Junior. Lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Senior, kamu juga di sini. Ya, perusahaan kami juga diundang. Oh, ngomong-ngomong, senior, aku dengar bahwa di Liang Group, kamu dikeluarkan dari Departemen Teknologi Inti.
Jadi, apakah kamu tahu siapa yang mewakili Liang Group untuk pidato di panggung hari ini? Siapa itu? Selanjutnya, mari sambut perwakilan Liang Group, Nona Lin Shuking, ke panggung untuk pidatonya. Maaf, aku tidak melihatmu di sana. Ini. Nona Lin, maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Sekarang Shuking tidak bisa pidato di panggung. Tapi dia bukan jurusan di bidang ini bagaimanapun juga. Liang Group hanya membuang-buang tempat lagi. Xiaowu, bicara sedikit. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Shuking, kamu tidak perlu pidato hanya untuk mendapatkan perhatianku. Kamu? Yanli, jangan pergi ke sana. Banyak orang yang melihat. Jika kamu pergi ke sana, Shuking akan semakin malu. Halo semuanya, saya Lin Shuking. Sungguh suatu kehormatan mewakili Liangs untuk berbagi dengan kalian semua tentang proyek AOE dan desain sistem terbarunya. Silakan lihat. Konferensi ini memiliki 5 topik utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing. Kemampuan presentasinya ternyata sebagus ini. Pemikiran yang jelas, data yang akurat. Ini jelas bukan Levi yang bisa kamu capai dengan belajar mendadak. Kapan dia menjadi begitu hebat? Baiklah, konferensi ini sesi berbagi sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Sangat bagus. Pidato yang bagus sekali. Ide-ide segar. Sangat mengesankan. Liangs benar-benar memiliki talenta yang luar biasa. Terima kasih, Ibu Lin Shuking, untuk sesi berbagi yang brilian. Sekarang kita beralih ke sesi tanya-jawab. Baris keempat di sebelah kiri, wanita ini. Ibu Lin, mekanisme dinamis, pemrosesan sangat cerdas. Bagaimana Anda bisa memikirkannya? Mekanisme yang Anda sebutkan ini, saya menyelesaikannya saat kuliah. Selama bertahun-tahun, saya telah mengoptimalkan lebih lanjut mekanisme ini dan menerapkannya pada peluncuran proyek. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pidato Nona Lin Shuking memang sangat lancar. Namun, saya punya pertanyaan kecil. Semua orang di industri yang kenal kamu pasti tahu. Kalau kamu hanyalah seorang sekretaris kecil, bagaimana tiba-tiba kamu bisa tahu begitu banyak pengetahuan profesional? Ataukah pidatomu disiapkan oleh orang lain? Kata-kata Xiaowu terdengar agak dipaksakan. Tapi apa yang dia katakan juga benar? Bagaimana Shuking tiba-tiba mengerti semua ini? Dia benar-benar akan lakukan apapun untuk mendapatkan perhatianku. Baik. Di konferensi teknologi, mari fokus pada teknologinya sendiri. Presentasi Ibu Lin hari ini sangat bagus. Poin inovasinya menonjol, menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Saya masih ingin mempelajari lebih lanjut tentang proposal Anda. Pak Wang, kalau begitu kita bicara nanti. Lin Shuking, jika kamu memaksaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. HMPH. Tunggu aku di sini. Aku akan ambil mobil. Karena kamu menghalangi jalanku, aku terpaksa harus mengirimmu mati. Shuking, berhenti. Hati-hati, Kak Yanli. Kamu siapa? Xiaowu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa.
Syukurlah kamu tidak apa-apa. Shu King. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Iyal. Hampir saja gagal. Lin Shuqing. Kali ini kamu beruntung. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien kehilangan banyak darah. Lukanya dalam, dekat sekali dengan arteri, ini kritis. Perlu segera dilakukan operasi. Juga, stok darah kita menipis. Kita perlu mengambil dari rumah sakit lain, kirim ke sini. Tapi itu butuh waktu. Apakah keluarga pasien ada di sini? Atau teman-teman dengan golongan darah yang sama? Aku, ambil darahku. Baik, ikut aku. Dokter, Operasinya berhasil. Dia sudah lewat dari bahaya. Tapi pasca operasi, pasien sangat lemah. Dia perlu tinggal di ICU untuk pemantauan ketat. Juga, dia mungkin perlu transfusi darah lagi. jika diperlukan, ambil lagi dari darahku. Aku tidak apa-apa. Baik, istirahatlah. Kami akan membawa pasien ke ICU sekarang. Pak Liang, kamu sudah mengawasi sepanjang hari. Istirahatlah. Kondisi Nona Lin sudah stabil sekarang. Kami menjaganya. Tidak apa-apa. Aku ingin menunggu sampai dia bangun, sehingga saat dia membuka matanya, ada seseorang yang menemaninya. Mem. Muen, Shu King, akhirnya kamu sadar. Bagaimana perasaanmu? Apakah lukanya masih sakit? Tunggu di sini. Aku akan panggil dokter segera. Muen, jangan terburu-buru. Aku baik-baik saja. Muen, kenapa wajahmu pucat sekali? Oh, akhir-akhir ini aku sibuk. Belum sempat bersih-bersih. Ji Yanli sudah datang kemari, tapi sepertinya dia sibuk kerja. Melihat kamu belum sadar, dia pergi setelah beberapa saat. Muen, jangan bohong padaku. Orang seperti dia tidak akan pernah benar-benar datang menemuiku. Dulu, matanya hanya tertuju pada suhunya. Tidak ada tempat untukku. Mungkin hanya jika aku mati dia akan merasa tenang sepenuhnya, tanpa ada yang menghalanginya. Muen, aku ingin meminta satu bantuan lagi. Katakan, aku pastikan terlaksana. Carikan aku pengacara terbaik. Aku ingin bercerai dengan Ji Yanli. Akhiri semuanya sekali untuk selamanya. Bantu saya mencari pengacara terbaik. Saya ingin bercerai. Ji Yanli, putus total sekali untuk selamanya. Karena dia terus menolak bercerai, maka saya tidak punya pilihan selain menemui dia sendiri. Baik, saya akan menghubungi pengacara sekarang juga. Shu King, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu butuhkan dariku, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi,
Jangan pikirkan apapun sekarang. Fokus saja untuk pulih. Xiao Wu, lukamu baru sembuh. Saat kita sampai di ruang perjamuan, ingat jangan memaksakan diri. Aku tahu, Yanli, jangan terlalu khawatir. Nyonya, Anda kembali. Lin Shuqing, kamu akhirnya tidak tahan untuk datang menemuiku, tapi sekarang, sudah terlambat. Suking, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Bahkan tanpa memberitahu kami sebelumnya. Bukankah ini rumahku? Aku tidak boleh datang? Bukan itu maksudku. Omong-omong, terakhir kali kamu juga terluka. Bagaimana sekarang? Kulihat kamu masih belum sembuh. Ji Yanli, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Aku sibuk. Yanli, kita akan pergi ke pesta Golden Feather Awards. Sudah hampir. Waktunya, kita harus bersiap untuk pergi. Shuking, aku khawatir Yanli tidak bisa bersamamu. Tapi melihat pakaianmu, kamu pasti akan pergi ke pesta juga. Liang Muen sangat baik padamu. Kamu bahkan belum sembuh, dan dia masih membiarkanmu datang ke acara ini. Aku akan menghadiri perayaan Golden Feather Awards. Tapi sebelumnya, aku datang mencari Ji Yanli. Permisi. Kamu. Yanli. Xiao Wu, pergi tunggu di mobil dulu. Kebetulan, aku juga ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Ini adalah perjanjian perceraian. Lihatlah. Jika tidak ada keberatan, tanda tangani saja. Pernikahan kami hanya untuk sebuah janji. Aku tahu, kamu sebenarnya tidak ingin menceraikanku, jadi, sebagai kompensasi, aku akan memberimu sepertiga saham dari anak perusahaan grup G, ditambah beberapa properti. Aku akan membagikannya untukmu. Juga, tentang masalah ini, aku lebih suka kamu belum memberitahu nenek. Kesehatannya tidak baik, tidak bisa menahan terlalu banyak kejutan. Dan, rumah ini jika kamu menginginkannya, aku juga bisa. Baik. Aku tidak keberatan. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keengganan, dengan begitu siap, ingin menceraikanku. Memang, aku terlalu tinggi menilainya. Bagaimana mungkin dia benar-benar rela pergi? Pak Liu, tolong bantu saya periksa perjanjian ini, lihat apakah ada ketentuan yang tidak wajar. Ketentuannya jelas, pembagian aset, proporsinya cukup spesifik. Ibu Lin, perjanjian ini sangat menguntungkan bagi Anda. Bagus. Saya sudah menandatangani perjanjiannya. Salinan ini akan saya bawa. Selamat tinggal, Ji Yanli. Dia tidak hanya menandatangani dengan cepat, dia bahkan membawa pengacara sebelumnya untuk menjaga dari celah dalam kontrak. Mungkinkah dia sudah menunggu hari ini? Selama ini ingin meninggalkanku. Pak Liu, perceraian ada di tangan Anda. Oke. Ibu Lin, kalau begitu saya pamit. Kak Muen. Sudah selesai tanda tangan? Sudah. Benarkah? Jadi sudah berakhir? Sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi meneteskan air mata untuknya. Sekarang aku hanya ingin mengambil karier yang aku lepaskan tahun-tahun itu. Aku ingin membawa grup Liang di bawah kepemimpinanku ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo. Hal-hal sepele ini sudah beres. Selanjutnya, saatnya melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Xiao Qing? Aku tahu. Ini terlalu dini untuk membicarakan ini, tapi aku sudah menunggu begitu lama, begitu bertahun-tahun. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menemanimu seumur hidupmu?
Bagaimana mungkin dia setuju dengan mudah? Sudahlah. Dia sangat mencintaiku. Dia hanya berpura-pura kuat. Saat aku kembali dari perayaan, aku hanya perlu menjentikan jari, dan dia pasti, seperti sebelumnya, kembali padaku, memohon agar aku menikahinya lagi. Hei, Kamu sudah keluar? Perayaannya akan segera dimulai. berangkat sekarang? Pak, biarkan saya merapikan berkas-berkas ini dan meletakkannya di ruang kerja. Ini cincin pernikahan Lin Shuqing. Kenapa ada di sini? Berkas apa ini? Ini adalah yang Bapak letakkan di ruang kerja yang sudah Bapak periksa. Dan beberapa barang nyonya yang belum saya rapikan. Coba lihat. Ini dari Nona Shuwu. Setelah perayaan juara malam itu, Nyonya pergi keesokan harinya. Sebelum pergi, dia memberikan dokumen ini kepada saya. Dan menyuruh saya memberikannya kepada Bapak. Mungkinkah? Ini adalah dokumen yang Shuqing ingin berikan padaku sebelumnya. Pak, ini dokumen yang ditinggalkan Nyonya sebelumnya. Bapak belum membacanya. Ini... Perjanjian algoritma. Jadi, sejak awal, dia sudah ingin menceraikanku. Itu sama sekali bukan mundur strategis, juga bukan berpura-pura kuat. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi, L. Jadi selama ini, saya tidak memberinya kebebasan dengan murah hati. Dia tidak menginginkanku lagi. Saya sudah mengundurkan diri. Apakah saya di sini atau tidak terlalu penting. Di mana saya bekerja bukan urusanmu. Pantasan sejak hari itu dia mulai bersikap aneh. Ternyata, dia benar-benar telah memutuskan dan ingin meninggalkanku. Setiap pertemuan setelah itu. Semua karena nenek. Aku naif terus berpikir dia tidak tega melepaskan status Nyonya Ji, tidak tega meninggalkan keluarga Ji, dan kehidupan nyaman yang dibawanya. Akulah yang selama ini menutup mata terhadap perubahannya, terlena dalam delusi yang memuaskan diri sendiri. Pantasan saat dia melihat perjanjian cerai, dia menandatanganinya tanpa keberatan dengan begitu tegas. Ternyata, dia tidak menunggu aku memberinya kebebasan. Akulah yang akhirnya, dengan konyol dan angkuh, menandatangani vonisnya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia benar-benar ingin menceraikanku. Aku tidak percaya dia rela meninggalkanku. Aku tidak percaya. Dia benar-benar ingin bercerai. Aku tidak percaya dia meninggalkanku. Pak, apa kau baik-baik saja? Pak, karena kau tidak benar-benar ingin menceraikan istri, lalu kenapa kau begitu dekat dengan Nona Shu dulu? Bukankah kau mendorong istrimu pergi dengan tanganmu sendiri, menghancurkan hatinya berulang kali? Maukah kau memberiku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu? Apa maksudmu dengan ini? Surat perceraian itu, kau bahkan tidak melihatnya. Kau menandatanganinya dengan mudah. Apa kau tidak punya hati? Jianli. Hitam di atas putih. Kita berdua menandatanganinya. Ini akan berlaku secara hukum segera. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Aku pikir tidak ada yang perlu aku jelaskan padamu. Berpisah jalan? Jalan terpisah? Itulah seluruh cinta 6 tahun kita, segala yang kau berikan padaku. Kau putuskan begitu saja. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak setuju. Tidak izin? Jianli, apa hakmu? Sebagai mantan suami, jangan lupa, kaulah yang sendiri yang memberikan surat cerai padaku. Shuqing, aku hanya marah saat itu. Jangan dianggap serius. Aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi, oke?
Ayo kita mulai lagi. Ayo kita menikah lagi. Kesempatan? Jianli. Aku telah memberimu kesempatan yang tak terhitung. Dari saat aku keluar penjara hingga pernikahan kita, hingga sikap dinginmu yang berulang dan memihak Xiu. Hatiku bukan terbuat dari batu. Bisa menjadi dingin. Bisa mati. Aku tidak ingin mendengar kau bicara tentang menikah lagi, berhenti membuatku mual. Shuking, aku tahu. Aku terlalu jauh. Bukankah kau suka algoritma? Pintu G-Stack selalu terbuka untukmu. Jabatan CTO. Aku menyimpannya untukmu. Kapanpun kau mau, proyek apapun yang kau mau, aku bisa mewujudkannya. Jianli, simpan saja amal kasihanmu yang terlambat. Kau lihat saja di Liangs aku punya pekerjaan yang aku cintai. Dan rekan yang berjuang bersamaku. Apa yang membuatmu berpikir? Aku akan menyerahkan segalanya sekarang untuk hidup dengan seseorang yang hanya menyakitiku dan membuatku mual. Xiaoshu. Shuking, jangan pergi. Pak Ji, tolong lepaskan. Shuking, jangan pergi ya. Kau milikku. Kau hanya bisa menjadi milikku. Jianli, kita sudah selesai. Kau tidak paham? Pak Ji, tolong jaga sikap. Ini urusan kami berdua sebagai pasangan. Ini bukan untuk orang luar sepertimu ikut campur. Kalian sudah tidak menikah lagi. Hitam di atas putih. Baru saja berlaku. Pak Ji, jaga martabat dan tempatmu. Jangan lakukan apapun yang mempermalukan. Ayo pergi. Shuking. Yanli. Yanli, kenapa kau masih di sini? Pesta akan segera dimulai. Ayo bersiap-siap berangkat. Oh, Shuking, kau baru saja menandatangani perjanjian, tapi kau sudah bergelayutan di kaki Liang Muen. Gerakan itu cukup cepat. Sepertinya kau tidak memiliki perasaan padanya. Bahkan sedikit pun rasa rindu. Kalau begitu, kenapa kita tidak menikah saja? Shuwu. Jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku sudah bersabar dan mengalah padamu berkali-kali. Aku bilang, aku tidak suka padamu dulu, aku tidak suka padamu sekarang, dan aku tidak akan suka padamu di masa depan. Yanli, bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku sangat menyukaimu. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Kau sudah bercerai. Dia sudah tidak mau lagi padamu. Apa kau tidak mengerti? Aku sekarang lebih dari sebelumnya sadar. Aku hanya mencintai Shuking. Dari awal hingga akhir, selalu dia. Ini hanya perceraian. Aku bisa mendapatkannya kembali. Bahkan jika butuh seumur hidup untuk menebusnya, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Yanli, tenanglah. Lihat keadaanmu. Apa gunanya mengejarnya? Bahkan jika kau mengejarnya, kau hanya akan mempermalukan dirimu dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia salah paham tentang hubunganku denganmu. Aku harus menjelaskannya padanya. Menjelaskan? Menjelaskan apa? Dia tidak akan mau mendengar. Dia pikir dengan bergantung pada Liang Muen, dia jadi besar. Dia sedang di puncak. Dia bukan lagi gadis yang hati dan matanya penuh dengan dirimu. Apa kau tidak punya keraguan sama sekali? Di korporasi Liang, proyek-proyek gemilang itu, penampilan-penampilan menakjubkan itu tidak pernah hasil kerjanya sendiri. Itu semua Liang Muen di belakang layar, membuka jalannya dengan uang dan sumber daya, memalsukan kesuksesannya dan mendukungnya. Pikirkanlah. Seorang wanita yang menghabiskan 3 tahun di penjara, yang hanya tahu pekerjaan sekretaris, bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah total menjadi semacam yang disebut jenius algoritma? Dia hanya alat Liang Muen untuk menargetkanmu. Kemampuan presentasinya tidak seperti pemula sama sekali. Mungkinkah ini juga bagian dari Liang Muen yang membuka jalan untuknya? Tentu saja. Tapi, bohong tetaplah bohong. Itu akan terbongkar cepat atau lambat. Malam ini, di perayaan penghargaan bulu emas, begitu banyak pemimpin industri dan pakar teknologi. Di hadapan semua orang, bagaimana mungkin Liang Muen masih bisa memalsukan untuknya? Saat itu,
dia akan terbongkar siapa dirinya, benar-benar dipermalukan. Yanli, ini kesempatanmu. Saat dia paling menderita, paling dipermalukan, kau muncul seperti dulu. Memaafkannya, memahaminya, beritahu dia bahwa keluarga Ji akan selalu memiliki tempat untuknya, bahwa kau mau membawanya pulang. Setelah pukulan seperti itu, dia akhirnya akan melihat kenyataan dan kembali padamu dengan patuh. Yanli, biarkan aku ikut denganmu. Dengan aku di sisimu, itu akan menonjolkan penderitaan dan malunya lebih lagi. Lalu, dia akan tahu dengan jelas bahwa hanya kamu, di dunia ini, satu-satunya tempat perlindungannya yang andal. Lin Shuking, pertunjukanmu yang sebenarnya belum tiba, belum tiba. Malam ini, aku akan membuatmu jatuh sepenuhnya ke dalam lumpur. Selamanya, tak mampu bangkit kembali. Yang Li, selama kamu bertindak sedikit lebih mesra, agar Shuking melihat. Saat dia melihat kita seperti ini, dia pasti akan cemburu. Dia pasti akan mencarimu untuk mendapatkan perhatianmu. Lalu kamu bisa menjelaskannya dengan baik. Dan kemudian kembali bersama. Dia terlihat lebih santai dan cemerlang dari sebelumnya. Apa dia benar-benar sebahagia ini tanpaku? Perayaan malam ini, profesor dari universitas besar, akademisi dari lembaga penelitian, semua tokoh teratas di industri ini akan hadir. Ini kesempatan yang sudah lama kutunggu. Hari ini, aku akan menginjak Lin Shuking dan menghancurkan reputasinya. Dan aku pasti akan membuat debut yang gemilang. Yanli, perayaan ini akan segera dimulai. Jangan lupa, malam ini, kamu adalah tokoh utamanya. Ayo pergi. Cincinnya ada padaku. Kenapa ada satu lagi di tangannya? Siapa yang memberikannya? Lin Shuking, apa hakmu untuk dengan mudah mendapatkan yang terbaik? Aku tidak akan membiarkan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil apa yang menjadi milikku. Ngomong-ngomong, kakak Shuking benar-benar beruntung. Di acara sebesar ini, kalau bukan karena Pak Liang, tanpa mempedulikan biaya, dengan sangat merekomendasikanmu, dengan latar belakangmu dan kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu bisa berdiri di sini, Pak Liang? Benar-benar setia. Abaikan dia. Terima kasih, Muen. Ngomong-ngomong soal keberuntungan dan kemampuan, aku memang sedikit lebih rajin daripada kamu, Shuking. Akhir-akhir ini, aku telah mengoptimalkan algoritma inti dari makalah kompetisi. Kali ini, khusus untuk perayaan, aku mengoptimalkan datanya. Efisiensinya, dibandingkan dengan kompetisi, telah ditingkatkan sebesar 30% penuh. Nona Su benar-benar jenius. Hanya dalam beberapa hari, terobosan lagi. Pantasan dia, kuda hitam terbesar untuk penghargaan tahun ini. Kekuatan level juara, benar-benar sesuai reputasinya. Masa depan yang cerah di depan. Selamat. Namun, nilai sebenarnya dari sebuah algoritma, bukan pada data makalah atau seberapa cepat meningkatkan kecepatan. Ini tentang apakah ia benar-benar memahami dan memecahkan masalah nyata. Bukankah begitu? Tentu saja. Shuking benar. Namun, aku percaya dengan usahaku. Dalam waktu dekat, aku bisa menunjukkan kepada semua orang hasil yang lebih solid, hasil yang lebih mengesankan, yang benar-benar mendorong kemajuan industri. Dia benar-benar tidak pernah melihatku lagi. Bahkan tidak sekilas pun. Shuking, apa kau begitu membenciku? Apa yang kau ingin aku lakukan untuk memaafkanku? Lin Shuking, tunggu saja. Kau ingin mempersulit hidupku. Aku akan pastikan hidupmu juga sulit. Semua yang kau miliki sekarang akan aku hancurkan sendiri. Junior, ini yang kau minta.
Bagus. Kertas ini berasal dari arsip Liang, digali. Aku periksa. Itu tidak pernah dipublikasikan secara internasional. Bagaimana dengan yang lainnya? Junior, aku dapat barang itu. Itu bagian dari backend proyek, data mentah. Tapi, Bagus, berikan padaku sekarang. Liang Muen, bukankah dia memperlakukannya seperti harta karun? Biarkan aku lihat apakah data inti proyek bocor lebih awal. Liang Muen, apakah dia masih setuju bahwa wanita yang masuk penjara berharga? Tapi, Junior, data ini agak aneh. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aneh. Apa yang aneh? Berhenti ragu-ragu. Seperti yang kau perintahkan, aku menyusup ke database proyek dan menemukan file yang ditandai sebagai paling dalam, file modul algoritma inti. Tapi, pembuat file itu dan pengubah level tertinggi ditandatangani sebagai LSQ. LQ? Kapan Liang mempekerjakan bakat seperti itu? Aku tidak pernah mendengar tentang mereka. Awalnya aku tidak sadar, pikir itu semacam insinyur baru. Setelah mempelajari dengan cermat bagian dari kode inti gaya arsitektur dan logika, itu persis sama dengan milik Genius Q. Lin Shuking. Oh, bagus. Lin Shuking yang seperti apa? Aku bertanya-tanya. Dia, seorang pendatang baru yang tidak pernah secara sistematis belajar algoritma. Beraninya dia berbicara begitu percaya diri di konferensi internasional. Dan mempresentasikan karya yang begitu solid. Jadi, semua metodenya, semua pencapaiannya, adalah plagiat dari Genius Algoritma Q. Benar. Liang Muen ingin berusaha keras untuk mempromosikannya. Maka aku akan biarkan dia naik lebih tinggi, agar dia jatuh lebih keras. Lin Shuking, di perjamuan perayaan ini, mari kita lihat bagaimana kau membalikan keadaan. Kamu menceraikanku dan menandatangani dengan begitu mudah. Apakah semuanya demi dia? Liang Muen, apakah dia benar-benar sebaik itu? Nona Su, kamu benar-benar muda dan penuh potensi. Juara kompetisi Golden Feather Award ini. Sangat layak. Masa depanmu tiada batas. Ya, Nona Su, mengenai penghargaan ini, aplikasi pendalaman algoritma. Boleh saya tanya apa rencana spesifik yang Anda miliki? Kami semua sangat ingin mendengar. Terima kasih atas pujian dan kebaikan kalian semua. Mengenai rencana akademis, saya percaya kemajuan akademis tidak bisa dicapai tanpa keterbukaan dan transparansi. Mengambil kesempatan ini, saya dengan sungguh-sungguh mengusulkan bahwa semua makalah pemenang penghargaan dari kompetisi ini dan data inti mereka segera dipublikasikan untuk semua kolega, para senior, dan siapapun yang tertarik untuk meninjau bersama dan berdiskusi. Hanya dengan cara ini kita dapat memaksimalkan mencegah siapapun dari mengambil jalan pintas dan menjaga kemurnian komunitas akademis kita. Lin Shuking, hari-hari baikmu sudah berakhir. Konyol, makalah seperti ini, hasil plagiat dan tidak memiliki integritas akademis, bisa saja memenangkan juara Golden Feather Award? Yang terhormat, tolong jaga ucapan Anda. Makalah saya telah dipilih oleh komite melalui evaluasi yang ketat sebagai juara. Tolong jangan memfitnah saya sembarangan, oke? Ya ampun, bukankah itu Akademisi Chen? Yang dari Institut Sains dan Teknologi paling bergengsi, Akademisi Chen. Akademisi Chen sangat dihormati. Dia tidak akan pernah berbicara sembarangan. Mungkinkah makalah Nona Su benar-benar hasil plagiat? Akademi Qian Chen telah mengidentifikasinya secara pribadi. Dengan kemampuan Shu Wu, memenangkan penghargaan seharusnya mudah. Kenapa dia menjiplak? Mungkinkah semua penghargaan yang dia terima sebelumnya juga palsu? Makalah ini hampir identik dengan yang diterbitkan oleh Q di sekolah dulu. Pada saat itu, dia belum terkenal. Itu tidak beredar luas, jadi tidak mengherankan Anda belum melihatnya. Tapi makalah ini tidak bisa membodohi saya. Akademisi Chen, saya pikir Anda mungkin salah paham. Sejujurnya, Anda persis idola yang saya kejar dalam perjalanan akademik saya, dan tujuan yang selalu saya perjuangkan. Selama proses penelitian ini,
Saya benar-benar berulang kali mempelajari secara mendalam dan belajar dari dan meminjam beberapa metodologi algoritma inti Q. Jadi wajar saja beberapa bagian mirip. Apa yang terjadi? Bukankah senior bilang makalah ini tidak akan diketahui siapapun? Begitu. Terinspirasi oleh idola. Kamu pandai menggeser konsep. Ini cukup umum di dunia akademis. Retorika kamu ini kamu telah kuasai. Seni menggeser konsep. Kamu meremehkan kemiripan tinggi dalam teknologi inti sebagai terinspirasi oleh idolamu. Bukankah ini alasan yang paling umum dalam pelanggaran akademis? Ini bukan penghormatan, itu plagiarisme. Dan, itu Kiku yang tidak kreatif. Namun, kamu punya keberanian untuk menyebut dirimu jenius. Berdiri di sini, menerima kekaguman semua orang. Makalah pemenang penghargaan emas, ternyata hasil jiplakan. Ini skandal dunia. Saya tidak pernah menyangka Nona Su akan seperti ini. Dia dulu membual menjadi jenius. Saya tidak menjiplak. Kau bicara omong kosong. Diam kalian semua. Kenapa kalian hanya menyalahkan saya? Jika kita bicara tentang meniru, atau bahkan menjiplak gaya Q, saya khawatir. Saya bukan satu-satunya. Kenapa kamu tidak melihat lebih dekat pada skripsinya? Makalah Lin Shuqing tentang optimasi mendalam jaringan AOE, logika inti dan kecemerlangan struktur algoritmanya. Bukankah ini lebih mirip gaya Q daripada gayaku? Bahkan, lebih mirip gayaku. Coba pikirkan. Beberapa bulan lalu, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang matematika tingkat lanjut yang hanya tahu pekerjaan sekretaris. Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba menulis skripsi setingkat master? Su, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percayalah. Hanya dengan cara ini, dia akan menyadari bahwa dia bukan apa-apa dan mengingat nilai dirimu. Dan dengan patuh, kembali padamu. Apa yang kamu katakan, semuanya benar? Tentu saja. Tidakkah kamu lihat perhatian semua orang sudah dialihkan? Mereka sudah mulai mempertanyakan skripsinya. Sebentar lagi, dia akan butuh perlindunganmu. Dan dengan patuh kembali padamu. Bushu, sebelum melempar lumpur ke orang lain, bersihkan dirimu dulu sebelum menuduh orang lain. Karena kamu mengaku tidak bersalah, beranikah kamu membiarkan para ahli terhormat di sini memeriksa langsung skripsimu? Luar biasa, logika solusi makalah ini. Di sini, yang mendasari struktur algoritma memang identik dengan milik Q. Semua orang dengar itu. Kata ahli itu, skripsinya identik dengan milik Q. Tapi, penulis yang tercantum, bagaimana bisa Lin Shuqing? Bukankah ini yang paling terang-terangan plagiarisme? Bahkan, dia mungkin telah mencuri penelitian Q yang belum dipublikasikan dan mengakuinya sebagai miliknya. Lin Shuqing, aku tahu kau ingin membuktikan dirimu dan benar-benar melepaskan diri dari diri yang memalukan dari dirimu. Tapi, kau tidak bisa melakukan pencurian akademik, kan? Ini jauh lebih serius daripada masalahku. Ini adalah penghinaan bagi seluruh komunitas akademik. Semua orang dengar itu, kan? Para ahli sendiri menyatakan, makalahnya, dari gaya hingga inti, sama persis dengan gaya jenius matematika Q. Apakah ini suatu kebetulan? Nona Shu, harap hati-hati. Tanpa bukti apapun menuduh seseorang melakukan plagiarisme secara terbuka. Dan kau menuduh seorang jenius sejati. Ini adalah penistaan terhadap semangat akademik. Pak Liang, aku tahu kau suka padanya. Tapi sekarang, fakta ada di depan kita. Apa yang dikatakan para ahli, apakah itu bisa palsu? Selama masa kuliahnya, Shuqing diakui sebagai jenius dalam algoritma grup Liang. Saya masih beroperasi secara efisien, sistem algoritma intinya. Tapi arah aslinya, tepatnya adalah desain kursusnya dari kuliah. Apalagi, makalah ini seharusnya menjadi miliknya. Pak Liang, kau tidak bisa menutupinya seperti ini, kan? Kata-kata Suwu mungkin kasar, tapi tidak tanpa alasan. Evaluasi ahli ada di sini. Lin Shuqing, jika kau benar-benar melakukan kesalahan, plagiarisme,
Akui saja segera. Aku tidak melakukan plagiarisme. Dan bahkan jika kau ingin menghakimi saya, bukan tempatmu untuk berkomentar sinis di sini. Evaluasi ahli ada di sini bukti yang meyakinkan. Kau patuh kembali ke JIS denganku dan menetap sebagai sekretarisku. Liang Muen adalah orang luar bagaimanapun, dia tidak bisa membantumu selamanya. Yanli benar. Cukup asumsi-asumsimu dan fitnah berhenti di sini. Karena kau begitu gigih bertanya, mengapa makalah Lin Shuking identik dengan Q? Hanya ada satu jawaban, itu dia, Lin Shuking adalah Q dirinya sendiri. Apa? Kamu Q? Ya Tuhan, Lin Shuking itu, jenius algoritma misterius. Tuan Liang sama sekali tidak perlu, pada acara penting seperti ini, di depan banyak orang, mengucapkan kebohongan yang mudah terbongkar, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Q? Lin Shuking, seorang wanita yang rela melepaskan segalanya demi kamu, bagaimana mungkin dia menjadi mulia dan angkuh yang dipuja banyak orang, jenius algoritma Q? Ini benar-benar tidak mungkin. Ini kamu. Pasti kamu. Kamu, untuk membantunya keluar dari masalah, menutupi skandal plagiatnya. Jadi kamu membuat kebohongan yang sangat tidak masuk akal, kan? Nona Su. Pada titik ini, apakah kamu masih tenggelam dalam fantasi menyedihkan yang kamu buat sendiri? Ide algoritma revolusioner yang sangat kamu banggakan hanyalah coretan yang tidak dipublikasikan yang Shuking tulis di kuliah dan tidak pernah diumumkan. Mengatakan semua ini sekarang tidak banyak berarti. Dulu, aku menaruh masa depanku di tangan orang lain, menyerah pada diriku sendiri, masuk ke keluarga Ji. Jika aku sadar lebih cepat dan fokus pada algoritma, aku tidak akan berakhir. Ditemukan kembali. Seperti ini oleh semua orang. Tidak mungkin. Jika kamu Q, bagaimana mungkin kamu tidak dikenal? Bagaimana mungkin kamu rela berada di sisi Jianli? Sebagai sekretaris kecil yang menyajikan teh dan mengurus dokumen. Lin Shuking, kau bilang, apa sebenarnya yang kau gunakan trik kotor untuk menipu Yanli dan sekarang kau tipu Liang Muen? Cukup. Aku bisa buktikan pada semua orang. Lin Shuking, dia adalah Q. Dia adalah muridku yang paling cemerlang, dan juga, dalam sekian tahunku penelitian ilmiah, satu-satunya yang bisa disebut jenius, bakat dan pencapaiannya. Tak perlu bukti bagi siapapun, dan tak bisa dinodai oleh siapapun. Ya ampun, Lin Shuking ternyata murid akademisi Chen. Dia adalah Qi, jenius algoritma Qi. Dia ada di sini bersama kita selama ini. Tidak mungkin. Kalian semua berbohong padaku. Kalian semua terlibat dalam ini. Akademisi Chen. Apa kau pikun? Apa kau dibutakan olehnya? Bagaimana mungkin dia adalah Q? Nona Shu. Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Shuking selalu menjadi murid dalam karir mengajar saya yang paling saya banggakan. Tanpa keraguan, bakatnya waktu itu, wawasan dan prestasinya bahkan sampai hari ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melampaui. Tapi kemudian, setelah lulus, dia dengan tegas meninggalkan sekolah. Sepenuhnya menyerah pada jalur penelitian. Bahkan, memutuskan semua ikatan dengan masa lalu, lenyap tanpa jejak. Saya benar-benar adalah sangat kecewa padamu. Sangat berduka. Saya pernah berpikir sebuah bintang yang seharusnya menerangi masa depan telah jatuh. Profesor Chen, maafkan saya. Saya terlalu keras kepala waktu itu, membuat pilihan yang salah. Saya mengecewakan Anda dan harapan Anda. Dia sebagus ini. Dia sebenarnya adalah jenius yang membuat seluruh industri tergila-gila. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya selalu mengira dia hanya wanita biasa yang perlu bergantung pada keluarga Ji. Nona Shu, dengan pelanggaran akademik yang telah dikonfirmasi, Anda juara Golden Feather Award tahun ini telah secara resmi dicabut. Selain itu, panitia pelaksana telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Anda secara permanen dari Golden Feather Award dan semua acara dan kegiatan akademik terkait. Mulai sekarang, dia selesai di bidang ini. Di kalangan akademik, yang paling tabu adalah plagiarisme dan penipuan. Perusahaan terkemuka mana? Atau lembaga penelitian
yang berani mempekerjakan seseorang yang memiliki pelanggaran akademik serius. Catatan, Inilah yang disebut orang yang tidak layak dengan posisinya akan menemui kemalangan. Sebelumnya, semakin media membesarkan dia. Sekarang, semakin keras dia jatuh. Shuqing, Qianli, di antara kita, apa masih ada yang perlu dikatakan? aku menemukan cincinmu. Yang paling kau hargai. Kau memakainya kemana-mana. Lihat, masih ada di sini. Aku menemukannya. Pernikahan kita. Qianli, kau salah. Ini sudah lama bukan cincinku. Kau tidak suka model ini lagi, kan? Tidak apa-apa. Kita bisa beli yang baru. Ambil yang berlian lebih besar, oke, kita. Qianli, kau lupa. Di dalam perjanjian cerai yang kau berikan sendiri, tertulis jelas bahwa kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Jadi, tolong lepaskan tanganku dan temukan cinta sejatimu. Nona Su, Tuan Ji, tolong lepaskan. Shuqing. Aku salah sebelumnya, itu salahku. Aku buta karena Shu. Berikan aku kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi, oke? tidak. Kenapa kau harus begitu kejam padaku? Kenapa kau harus menceraikanku? Apa karena dia? Apa kalian berdua selama ini bersama? Qianli, omong kosong apa itu? Harap jaga bicaramu. Yanli, Qianli, kau dan Xiu Wu sungguh pasangan yang cocok. Kau selalu memakai pikiran paling kotor untuk menilai orang lain. Jika itu yang kau pikirkan, ya sudah, percayalah apapun yang kau mau. Bagaimanapun, kau dan Su memperlakukanku sama, kan? Selama 3 tahun penuh. Dalam hujan dan terik. Selalu dia di sisiku. Ini pertama kalinya. Aku melihatnya begitu jelas, tampak begitu bertekad. Jadi, saat dia memutuskan untuk meninggalkanku, dia begitu teguh. Jadi, tak terjangkau. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. 3 tahun kita bersama. Semua siang dan malam itu. Aku tidak percaya kau melupakannya begitu saja. Kau pasti marah padaku. Saat kau tenang, kau akan kembali, kan? Nona Su, bisakah Anda langsung menjelaskan bagaimana makalahmu yang memenangkan penghargaan dicurigai melakukan kecurangan akademik? Kamu telah menipu banyak penggemar dan rekan, bukankah seharusnya kamu memberi mereka penjelasan dan permintaan maaf yang masuk akal? Meskipun apa yang dia lakukan hari ini memalukan. Plagiarisme dan penipuan. Dan mencoba menjebak Shuqing. Tapi dulu, dia menyelamatkan hidupku. Dan mengidap penyakit jantung. Aku tidak bisa hanya melihatnya roboh di sini, tanpa ada yang merawatnya. Tuan Ji, tunggu sebentar, saya dokter kepala di rumah sakit kota, dan yang diundang oleh penyelenggara konferensi sebagai staf medis khusus. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memberikan Nona Shu pemeriksaan awal. Kalau begitu, saya merepotkan Dr. Liu. Dia memiliki penyakit jantung. Tadi, karena dia terlalu emosional dia tiba-tiba pingsan. Denyut nadinya stabil dan kuat. Irama normal aneh Tuan Ji. Dari denyut nadi jantung Nona Shu sangat sehat. Tidak ada tanda-tanda penyakit kronis. Dia sendiri yang memberitahuku. Dia melompat ke air untuk menyelamatkanku saat itu. Itu merusak jantung dan paru-parunya. Dia sudah beristirahat selama bertahun-tahun ini. Kemampuan medis dan penilaianku benar-benar tepat. Aku pertaruhkan reputasi 20 tahun sebagai dokter untuk itu. Nona Shu fungsi jantung benar-benar normal. Yanli, mungkin aku terlalu lemah. Penyakit lamamu. Bukankah karena menyelamatkanku, itu yang menyebabkan akar penyakit? Aku ingat dengan sangat jelas. Sebelum aku pingsan, aku jelas melihat seseorang melompat turun untuk menyelamatkanku. Setelah aku sadar, staf rumah sakit memberitahuku. Gadis yang menyelamatkanku sedang pemulihan di kamar sebelah. Silakan lewat sini.
Gadis yang menyelamatkanmu sedang beristirahat di kamar ini. Dia benar-benar luar biasa. Dia bertahan sampai ambulans tiba sebelum dia pingsan. Baik, terima kasih. Halo. Aku di sini untuk keluar. Kamu juga baru saja jatuh ke air. Masih ada air di paru-parumu. Kamu belum pulih sepenuhnya. Apa kamu yakin ingin memaksa keluar sekarang? Iya. Jika bukan kamu yang menyelamatkanku, lalu siapa? Katakan padaku, siapa yang menyelamatkanku saat itu? Tentu saja aku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Siapa lagi? Itu Shuqing, bukan? Yang terjun untuk menyelamatkanku. Itu Lin Shuqing, kan? Saat aku bangun, mengisi formulir di rumah sakit, aku lihat dia keluar. Kamu salah, Yanli. Saat itu kamu terlalu lemah. Kamu berhalusinasi. Hanya karena kejadian hari ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Tempat itu sangat terpencil, selain dia yang selalu menjagaku. Siapa lagi yang bisa menemukanku? Pertama, bagaimana bisa aku melupakan ini begitu lama? Aku sungguh brengsek. Shuqing, waktu aku jatuh ke air di SMA, yang langsung terjun tanpa ragu untuk menyelamatkanku, itu kamu? Nona. Anak laki-laki yang baru saja kamu selamatkan sudah sadar sekarang. Keadaannya stabil. Kamu berjuang keras menariknya ke darat, dan kamu hampir ikut mati juga. Temui dia. Tidak perlu. Hanya tahu dia baik-baik saja sudah cukup bagiku. Dia tidak suka dikejar-kejar atau menempel padanya. Jadi aku akan membiarkannya sendiri. Ya. Ini aku. Benar-benar kamu. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa tidak? Beritahu aku. Hanya karena aku mengira itu Shuwu yang menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, aku, menoleransi dia, berulang kali berpikir aku berutang padanya. Jika aku tahu ini lebih awal, kita tidak akan, berakhir seperti ini. Biarkan aku menjelaskan. Dia berbohong padamu. Begitu. Jadi ini alasan kamu memperlakukan Suwu secara berbeda dan dengan perhatian seperti itu. Jianli, kamu bahkan tidak bisa mengidentifikasi penyelamatmu sendiri. Sungguh konyol. Lin Shuqing, apa yang kamu bicarakan? Orang yang menyelamatkan Yanli tentu saja adalah aku. Jangan lupa. Saat itu, kakak Yanli, demi aku, secara pribadi memenjarakanmu, di hatinya, kamu akan selalu menjadi penjahat. Apa? Tuan Qi? Masuk penjara? Semua orang di sini pasti pernah mendengar sesuatu tentang skandal yang mengguncang industri milik korporasi Ji saat itu. Seorang orang dalam di korporasi Ji karena operasi ilegal menyebabkan beberapa klien besar kerugian besar, hampir menyebabkan risiko sistemik proyek. Dan dia adalah orang yang diidentifikasi oleh pengadilan sebagai yang bertanggung jawab langsung. Dialah dia. Orang yang baru saja kamu puji, gadis jenius itu, Lin Shuqing. Dia menjalani 3 tahun di penjara, baru saja dibebaskan. Seseorang dengan noda sejarah seperti itu, Grup Liang, berani mempercayakan peran penting? Aku ingat sekarang. Kasus itu berita besar saat itu. Aku tidak menyangka itu dia. Nona Lin, boleh aku bertanya, Nona Shu apakah yang dia katakan benar? Apakah kamu benar-benar menjalani hukuman penjara? Tapi, jika itu Qi, jenius seperti itu, bagaimana mungkin dia membuat kesalahan operasional? Bahkan, yang bodoh seperti itu? Lin Shuqing, katakan sendiri pada mereka, apakah kamu pernah masuk penjara atau tidak? Beranikah kamu, di depan semua senior industri dan media, untuk menyangkalnya dengan lantang? Nona Lin, tolong jawab langsung. Apakah Anda benar-benar, karena kejahatan keuangan, dihukum penjara 3 tahun? Anda membuat comeback yang spektakuler, tampil sebagai Kyo.
Apakah itu untuk menutupi catatan kriminal Anda yang memalukan dan membersihkan nama Anda? Bapak Liang, Grup Liang, apakah Anda sadar selama ini dan sengaja menyembunyikan dan menutupi seseorang dengan catatan kriminal yang memegang posisi teknis inti? Sebenarnya, Bukan dia. Dulu, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu, dan seharusnya masuk penjara, bukan Lin Shuking. Itu Shu Wu. Yanli, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa mengatakan itu. 3 tahun lalu, cacat pada sistem inti grup G, bukan karena operasi Lin Shuking atau kesalahan. Itu karena Shu Wu, yang ingin membuktikan dirinya, secara ilegal memanipulasi dan melewati protokol keamanan, menyebabkan sejumlah besar data klien hilang, yang mengakibatkan kerugian finansial besar. Setelah kejadian itu, dia berkata dia tidak ingin hidupnya hancur. Saya bingung. Saya luluh. Saya memberikan kesaksian palsu untuknya, menempatkan semua kesalahan. Pada saat itu Lin Shuking yang tidak curiga, membuatnya menanggung 3 tahun penderitaan tidak adil yang bukan miliknya. Tidak. Yanli, kamu bilang kamu akan melindungiku selamanya. Kamu tidak bisa mengatakannya. Aku melindungimu selama 3 tahun, tetapi dengan melakukannya, aku gagal, dan menyakiti Shuking selama 3 tahun. Aku tidak mau lagi. Dan aku tidak bisa terus membuat kesalahan ini. Aku akan menelepon polisi, dan membuat semua bukti publik. Aku juga bersedia menerima semua konsekuensi hukum atas kesaksian palsuku dulu. Ya Tuhan, itu adalah jebakan. Tidak. Yanli, kau bilang akan selalu melindungiku. Kau tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kau bisa mengkhianatiku? Aku memberikan segalanya untuk melindungi orang yang telah berbohong besar padaku, membuatku menyakiti orang yang paling pantas dilindungi dan dihargai. Shu Wu, sandiwara ini yang kita berdua bintangi, harus berakhir di sini? Jianli, Shu, kami menerima laporan bahwa kalian berdua diduga terlibat dalam kasus ekonomi G Group 3 tahun lalu, melibatkan sumpah palsu, tuduhan palsu, menyembunyikan penjahat, dan pelanggaran serius lainnya. Harap bekerja sama dengan kami segera dan kembali ke kantor untuk penyelidikan. Tidak, jangan tangkap aku. Yanli, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Selain itu, Su, kau diduga terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan baru-baru ini. Nona Lin Shuking, baru-baru ini diserang dengan pisau. Dan kau berada di baliknya dengan menyewa pembunuh bayaran. Pembunuhan itu diatur olehmu? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Tidak. Aku jelas tidak meninggalkan bukti apapun. Bagaimana aku ditemukan? Su Wu, jaring langit luas. Kejahatan yang kau lakukan akan kembali padamu. Tidak. Lin Shuking, kau sendiri yang menyebabkan ini. Jika bukan karena dirimu, Yanli sudah lama menikah denganku. Jika bukan karena dirimu, bagaimana bisa sampai begini? Jika kau mati saat itu, semuanya akan kembali normal. Yanli akan mencintaiku selamanya. Cukup. Shu Wu, aku bilang padamu, aku tidak pernah mencintaimu. Kau terus menggunakan menyelamatkanku untuk menipuku. Hubungan kita dari awal hingga akhir hanyalah lelucon. Kau berbohong. Kau menipuku. Yang lebih konyol adalah, Shuking seharusnya terlindungi dengan baik olehku, tapi aku telah menyeretnya begitu lama. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Semua bukti yang relevan, pengacaraku akan memberikannya secara bersamaan ke polisi. Lin Shuking, kaulah yang menghancurkanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Shuking, maaf, aku tahu. Permintaan maaf ini terlalu terlambat, terlalu ringan. Itu tidak bisa menebus kesedihan yang kau derita. Bahkan 1% pun. Jianli, mulai sekarang, kita berpisah jalan. Coba istirahat. Baru diseduh, mocha favoritmu. Proyek AOE. Maju 2 bulan penuh dari jadwal. Dewan meninjau laporan interim dan penuh pujian. Shuking,
Kamu selalu membawa kejutan. Sekali. Dan lagi. Kaulah yang memberiku kepercayaan yang cukup. Dan dukungan tanpa syarat. Dan ini. Panggung yang membiarkanku melebarkan sayap. Di sini. Aku merasa seperti benar-benar hidup. Setiap napas yang kuambil. Semua yang kulakukan. Penuh makna dan nilai. Aku memberimu kesempatan, tetapi memanfaatkannya lebih baik dari siapapun yang bisa dibayangkan. Itu semua karenamu. Shuking. Aku selalu percaya. Kamu bisa melakukannya. Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu kira. Muen. Apakah kamu ingat malam itu saat kamu memberikan cincin ini? Shuking. Beberapa hari terakhir, aku sudah banyak berpikir. Aku akan melupakan masa lalu dan melihat masa depan dengan jelas. Akhirnya aku benar-benar mengerti apa yang sebenarnya kuinginkan. Kamu memberiku kekuatan dan keberanian untuk memulai lagi, dan membuatku benar-benar mengerti bahwa cinta tidak seharusnya dan tidak akan menjadi seluruh makna hidupku. Muen, aku mendapat surat penerimaan dari sekolah top Parsons. Aku dapat. Bulan depan, aku akan berangkat ke New York. Kamu harus pergi? Apakah tidak ada kesempatan untuk kita? Apakah? Muen, kamu adalah salah satu orang terpenting bagiku, tapi beberapa jalan harus aku lalui sendiri. Aku tidak ingin menjadi pelengkap siapapun, bahkan yang cerah dan indah sekalipun. Aku ingin pergi ke dunia yang lebih besar, menjadi benar-benar mandiri, bebas. Lin Shuking. Baik. Terbanglah. Aku akan di sini, menunggumu. Tidak peduli berapa lama. Grup Liang akan selalu punya tempat untukmu. Aku percaya kamu bisa menjadi yang lebih baik hati Lin Shuking. Terima kasih. Muen. Cinta. Tidak pernah karya akhir yang sempurna. Mimpilah. Sekarang, akhirnya aku belajar untuk mengambil masa depan dengan kuat ke tanganku sendiri. Aku tidak akan tinggal untuk siapapun lagi, tidak akan kehilangan diriku untuk siapapun. Aku Q. Aku Lin Shuking. Duniaku baru saja dimulai.